rencana implementasi program Perfect SMK, sosialisasi dan rekrutmen peserta, pelatihan intensif dan mentoring, inkubasi bisnis mini dan pendampingan, pameran usaha siswa dan evaluasi program. Strategi pelaksanaan Perfect SMK, upgrading trainer atau fasilitator sekolah, pelatihan kewirausahaan dengan kurikulum yang disesuaikan potensi kearifan lokal, kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan UMKM, magang dan studi lapangan, etalase produk dan demo day. Dampak yang diharapkan dari program Perfect SMK. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia industri mengalami perubahan besar. Banyak industri terpaksa tutup, efisiensi tenaga kerja meningkat, dan kesempatan kerja semakin terbatas. Menjawab tantangan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang PPSMK menghadirkan Perfect SMK adalah program entrepreneur vokasi kreativitas terpadu siswa SMK. Perfect SMK bukan hanya pelatihan, tetapi gerakan perubahan. Mari kolaborasi wujudkan siswa SMK yang mandiri dan produktif. Wirausaha bukan pilihan terakhir, tapi langkah awal menuju kemandirian. SMK bisa, SMK hebat, SMK Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Kita kali ini akan menyelenggarakan acara coaching atau pembinaan untuk persiapan presentasi usaha siswa, di mana nanti kita ada event di 3 Desember adalah awarding dari Perfect tahun 2025. Sebelum kita mulai acara untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, marilah kita perdengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan
Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Ketua Pelaksana Perfect SMK untuk memberikan sambutan dan arahan mengenai acara pagi ini kepada Bapak Fajar Baskoro, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi peserta program Perfect di Provinsi Jawa Timur. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat bagi kelompok rintisan usaha vokasi yang sudah berjuang dan memasuki top 100 atau masuk ke dalam babak 100 besar rintisan usaha di program Perfect tahun 2025 ini. Nah, nanti selanjutnya setelah dari top 100 akan dipilih kembali yaitu menjadi top 20 besar usaha yang akan kemudian memasuki babak final yang akan diselenggarakan di tanggal 3 Desember tahun 2025 ini di Hotel Mercure Surabaya. Dalam kesempatan pagi hari ini akan disampaikan mekanisme, strategi maupun juga petunjuk teknis apa saja yang harus disiapkan supaya para rintisan usaha itu bisa menyempurnakan dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa masuk ke babak final. Nanti di babak final akan dipilih 5 besar yang akan mendapatkan penghargaan dan juga sertifikat yang akan diberikan Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Tanpa memperpanjang waktu, selamat mengikuti acara hosting presentasi usaha Perfect dan semoga semuanya bisa memperbaiki perencanaan maupun presentasi usahanya dengan baik sehingga bisa masuk ke babak final. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Pak Fajar. Mari kita yel dulu, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, agar suasana kita lebih semangat. SMK bisa, SMK hebat, Hebat, perfect, sempurna. sempurna. Baik, aplaus untuk kita semuanya. Baik, ini yang nggak sabar jadi sudah di depan gawang ini. Sabar ingin mengegulkan Pak Oseri. Siap Pak Os? Gimana kabarnya Pak Os? Ya, Pak. Ah, baik, Dari suaranya tadi. sudah merdu sekali. Tidak cukup berlama-lama, kami persilahkan pemateri kita Pak Oseri untuk menyampaikan materi coaching pagi ini kepada Pak Oseri, narasumber kita pagi hari ini, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Arya, Pak Fajar. Mohon saya dikasih akses untuk share screen. Eh, baik, Bapak Ibu sekalian, seluruh ketua kelompok dan para pendamping yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan para peserta, izin saya untuk memaparkan beberapa materi yang kaitannya dalam persiapan eh, 100 nominasi yang masuk di kegiatan Perfect di tahun 2025 ini akan dilakukan proses seleksi kembali, di, dikembangkan dan diberikan waktu untuk memperbaiki, mengupdate dari profil yang sudah ada. Nah, saya ucapkan selamat dan sukses bagi para siswa dan para pendamping yang sudah eh, menggolkan ide usahanya layak untuk dikembangkan. Nah, teman-teman para ketua KRUF
dan seluruh pendamping. Ini kemarin sudah ada sekitar 80 sekolah yang terlibat dan ada 689 grup dan nanti harapannya masing-masing grup untuk mengupdate ya profilnya. Nah, cara mengupdate-nya di mana, teman-teman sekalian? Update profil terakhir tanggal 22 November ya. Mulai sekarang silakan nanti diupdate. Nah, kalau mau diupdate apa saja yang harus diupdate? Nah, di sini ini 100 nominasi klub terbaik, silahkan dicek. Dan rekan-rekan sekalian, para ketua bisa mengevaluasi diri ya. Dari data yang sudah ada, silahkan dilihat, bisa diintip juga punya teman-temannya yang lain, kita terbuka. Kira-kira punya Anda kurang apa gitu ya. Terutama para pendamping, kira-kira punya siswanya ini layak apa tidak, bisa lihat kanan kirinya, diintip kanan kirinya dari 100 nominasi grup ini. Nah, apa saja yang harus kita siapkan pada pagi hari ini? Saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah membuat video presentasi usaha. Nah, di dalam video presentasi usaha tentunya sudah rekan-rekan para ketua sudah memasukkan rencana usaha. Rencana usahanya sudah ditulis kemarin, tetapi masih ada beberapa yang kurang detail, produknya terlalu umum, terlalu bias begitu karena semuanya dijual dan kira-kira mau fokus kemana. Dan yang kedua adalah poster usaha. Jadi nanti ini adalah contoh poster usahanya, ada nama usahanya, ada tagline-nya, ada profil singkatnya, ya, ada produk unggulan yang dibuat, ada timnya, ada keunggulan nilai tambah dari usaha teman-teman sekalian apa, target pasarnya di mana. Kalau mau order, kira-kira bisa menghubungi siapa, kontaknya di mana, alamatnya di mana, bisa ada eh, eh, semacam QR code di sini supaya di-scan terus masuk ke map tempat usaha teman-teman sekalian. Nah, jadi poin-poinnya nanti harus dimasukkan supaya poster usahanya nanti bisa bagus ya. Lihat dari poster sudah bisa kelihatan nih, oh usahanya jualan roti ya, roti spesialnya apa? Oh ternyata brownies gitu. Atau roti roti pandan gula aren. Nah, ini menarik sekali. Nah, silakan nanti di upload ulang di sini. Kalau misalnya sudah merasa bagus, tidak perlu diupdate, ya silakan profil yang kemarin diupload ulang di sini. Oke. Tapi saran kami, jadi ada satu minggu teman-teman sekalian nanti bisa buat presentasi di sekolah. Nah, nanti dari sekian itu akan dipilih 20 nominator ya untuk masuk di puncak penghargaan. Nanti teman-teman akan ada waktu presentasi ya secara online kepada para reviewer di situ. Jadi ada waktu 5 sampai 7 menit untuk presentasi dan nanti akan ada tanya jawab secara teknis, rencana usahanya, keunggulan produknya, targetnya. Kalau bisa ditunjukkan produknya lus ya, lebih real. Kalau ada catatan transaksinya yang dari kemarin-kemarin bisa ditunjukkan seperti itu sehingga para juri lebih ops untuk memberikan eh, tiket 5 besar untuk masuk mendapatkan penghargaan. Tapi kalau kalian sudah bisa masuk di 20 nominasi ini adalah penghargaan yang pencapaian tersendiri karena kalian sudah bisa mengalahkan sekitar 600 kelompok usaha siswa dan Anda masuk yang 100. Nah, sekarang tingkatkan eh, eh, masing-masing tim harus mendapatkan tugas dan para fasilitator, para trainer juga memberikan waktu untuk berdiskusi dan mengarahkan. Nah, nanti akan dipilih base ide ya, idenya terus ada
transaksi, tentunya ada digital product, kreatif product, dan best outletnya. Nah, ini yang nanti akan diberikan di acara puncak penghargaan Perfect. Nah, sekarang apa saja yang harus disiapkan, rekan-rekan sekalian, para ketua KRUF? Maka ini saya ambil contoh tadi, misalnya adalah profil usahanya Ainun Bakery, ya. Ini yang biasa tata boga. Berarti kan produknya adalah produk sudah ada. Ya, kira-kira apa? Nah, bagaimana kalau produk jasa? Maka jasa-jasanya harus disiapkan. Misalnya kalau software house bisa membuat aplikasi apa saja. Misalnya kalau kalian videografi, misalnya buat video profil, buat film pendek atau pesan kepada masyarakat begitu, dilihat, diintip usaha-usaha yang sudah jalan dan ditiru. Nah, yang pertama ada covernya ya, profil usahanya, ada foto tim tentunya. Kalau ada 5 orang, silahkan masukkan ke sini. Nama kelompoknya apa, disusun oleh kelompok usaha, nama usahanya apa, begitu ya, teman-teman sekalian. Kalau ada logo sekolah, masukkan logo sekolah di sini. Dan juga ada logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan logo Perfect di sampingnya. Jadi silakan. Yang kedua, ada latar belakang usaha. Jadi apa yang melatar belakangi ya? Misalnya Ainun Bakery berdiri dari semangat teman-teman siswa SMK Tata Boga untuk mengembangkan usaha kuliner yang kreatif. Apa yang menjadi latar belakang? Menjawab kebutuhan masyarakat akan roti dan kue sehat dengan bahan lokal. Ya. Jadi keywordnya adalah menjawab kebutuhan masyarakat tentang apa? Tentang pastry ya, roti, kue yang sehat dan berbahan lokal. Terus yang kedua adalah mendukung kemandirian dan jiwa kewirausahaan para peserta ya di siswa SMK dan bisa silakan ditambah ya peluangnya apa dan seterusnya. Ini contoh. Ya, yang kedua, slide yang kedua adalah latar belakang usaha. Nah, slide yang ketiga yang perlu disiapkan adalah nama usahanya. Jadi nama usaha kan sudah ada tuh di form. Adik-adik sudah menentukan nama usahanya ya. Nah, bidangnya apa? Nah, sekarang ditambahi tagline-nya. Jadi bisa tanya ke ChatGPT kalau jualan produk ini tagline-nya apa? Misalnya manisnya kreativitas anak vokasi misalnya. Atau manisnya di lidah, renyahnya di hati misalnya. Nah, itu adalah tagline dari usaha teman-teman. Harus ada itu karena itu bagian dari visi dan misi dari usahanya. Jadi visinya misalnya menjadi usaha bakery kreatif berbasis sekolah yang berdaya saing tinggi misalnya. Misinya apa? Menghasilkan produk berkualitas, sehat, dan inovatif. Jadi tagline itu bisa mengakomodasi visi dan misi dari usaha teman-teman. Berikut yang keempat yang bisa disampaikan oleh tim nanti di sesi presentasi adalah, nah harus jelas nih teman-teman sekalian yang bisa dikembangkan. Misalnya di situ ada roti tawar ya, kue kering. Nah, ini adalah produknya. Jadi sebutkan produknya apa saja kira-kira. Kalau banyak begitu, dipilih produk unggulannya apa. Jadi harus memiliki produk unggulan yang bisa menjadi ikon dari usaha teman-teman. Caranya gimana? Tentukan produk yang sering laku di pasar, ya, yang paling banyak diminta, oleh masyarakat. Oh, sering diminta itu ini Pak, Bikang Ambon misalnya. Ya udah, tulis aja Bikang Ambon. Atau kalau teman-teman yang videografi misalnya sering dibuat profil usaha Pak. Jadi ya udah produk unggulannya adalah profil usaha atau ini Pak membuat video pemasaran misalnya
eh, apa namanya mereview ya, mereview produk dan memviralkan. Jadi silahkan itu dijadikan produk utama yang menjadi unggulan dari usaha teman-teman. Jadi kalau produknya banyak. Nah, minimal ada apa saja, ada ciri khasnya, apa inovasinya apa, kualitasnya apa. Jadi teman-teman sekalian, produk baik itu yang berupa produk atau jasa, jasanya perlu disampaikan keunggulan dari jasa ketimbang jasa yang lain. Contoh misalnya jasa laundry misalnya. Nah, ini jasa laundry keunggulannya apa nih? Nah, ini ada teman kita nih yang pengusaha laundry, misalnya Pak Arya nih. Jadi keunggulannya apa? Punyanya Pak Arya dengan laundry yang lain. Nah, keunggulannya punyanya dia itu cuci 3 kali, gratis 1 kali, misalnya. Dan apa namanya, nanti di akhir tahun ada semacam undian bagi pelanggan. Nah, itu menjadi ciri khas layanan dari usaha teman-teman sekalian untuk merawat kliennya. Ya, ini adalah slide yang keempat. Silakan nanti ditambahi, diselimkan gambar produknya lebih jelas nih. Roti tawarnya seperti apa, bentuk browniesnya seperti apa, lebih bagus ya. Dan ini bisa lebih dari 1 slide ya. Misalnya kurang, silahkan nanti ditambahkan. Yang penting bisa menjelaskan produk dan keunggulannya. Berikutnya adalah target pasar, ya. Target pasarnya siapa saja nih nanti pembelinya. Terus strategi pemasarannya gimana? Ini bisa jadi 2 slide juga, ya. Target pasarnya disebutkan siswa, guru, dan masyarakat sekitar, ya. Strategi pemasarannya gimana? Bisa secara online, bisa secara offline, bazar, dan seterusnya. Ya, sehingga teman-teman bisa lebih detail dilihat dari sisi target pasar dan strategi pemasaran. Berikutnya adalah struktur tim. Ini yang penting. Jadi siapa ketuanya, terus anggotanya bagian apa. Nah, ini perlu didetailkan. Bagian produksi, Laila dan Nisa. Jadi bagian pemasaran, Fajar dan Dini misalnya. Bagian keuangan, Reza. Desain dan dokumentasi, Sinta. Nah, kalau misalnya dari kawan-kawan masing-masing grup ada 5, ya, silakan 5 dibagi siapa ketua dan masing-masing divisinya bisa diatur sesuai dengan jenis usaha yang kalian ajukan. Ya, jadi harus detail siapa menjabat sebagai apa, nanti tugasnya apa. Ya, supaya dalam satu tim grup itu kebagian semuanya. Jadi tidak hanya ketuanya saja, yang lain bagian tepuk tangan. Ya, harus berkolaborasi, bekerja, menghasilkan produk jasa unggulan yang bisa nanti menjadi usaha rintisan yang bisa di level up menjadi profesional. Berikutnya adalah keuangan dan rencana pengembangan. Jadi mesti ada modalnya berapa, terus perkiraan laba bulanannya berapa, atau setiap hari jumlah produksinya berapa gitu ya. Saya berikan contoh yang simpel-simpel saja. Jadi supaya nanti kalian ketika tanya jawab bisa dikembangkan sendiri. Jadi misalnya perkiraan laba bulanan kok 800 Mas. Gimana cara detailnya? Nah, itu bisa dijelaskan nanti. Oh, setiap minggunya kita menghasilkan sekitar 200.000 dan setiap hari Sabtu Minggu kita jualan misalnya. Nah, itu bisa dijelaskan secara detail. Berikutnya adalah rencana pengembangan. Nah, bagaimana rencana? Namanya rencana strategi, kita perlu melakukan semacam eh, apa namanya prediksi atau perkiraan seperti apa yang harus dikembangkan. Membuka outlet kecil misalnya di area sekolah, membuka reseller mungkin kawan-kawan yang lain dan seterusnya. Jadi eh, teman-teman bisa mengembangkan, didiskusikan dengan teman-temannya. Berikutnya adalah kalian tutup. Jadi penutupnya harus ada
semacam kontak ya, kontak personnya kalau bisa ditutup dengan foto kalian bersama memegang produk, terus ada kontak yang bisa dikembangkan. Nah, minimal itu yang harus ada di form presentasi. Jadi tadi kan diminta di form presentasinya. Nah, jadi contoh usahanya apa? Yang saya ulangi, ada latar belakang usahanya, ada deskripsi usahanya, ada produk dan keunggulan, ada target pasar dan strategi pemasarannya, ada struktur tim yang bekerja, keuangan dan rencana pengembangan, dan ditutup. Itu yang simple dan sederhana. Nah, itu contoh ya teman-teman sekalian bisa dikembangkan sendiri. Nah, berikutnya ini saya kasih contoh, misalnya ini yang sudah jalan. Misalnya ini punyanya usaha banana chips gitu ya. Ini ada tagline-nya, kami menawarkan inovasi keripik pisang yang berbalut dengan coklat lumer ya, dengan varian rasa coklat, green tea. Nah, ini contoh. Terus nanti bisa dimasukkan nama timnya. Ada gambar produknya. Nah, contoh berikutnya ada latar belakang usahanya, ya, apa yang melatar belakangi. Nah, ini ada contoh gambar produknya, bisa ditampilkan di sini. Kalau jasa, kira-kira jasa apa saja yang sudah dikerjakan bisa dipotret, ditaruh di sini, ya. Berikutnya ada deskripsi produknya, ya. Yang coklat itu seperti apa, yang green tea seperti apa, sampai kepada yang rasa taro. Nah, di sini akan lebih detail, ya, seperti deskripsi produk yang tadi. Berikutnya adalah proses ya. Kalau ada proses produksinya silahkan ditampilkan supaya orang itu lebih yakin bahwa prosesnya halal, higienis, sehat dan bisa orang sangat tertarik gitu ya sampai kepada pengemasannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Gamma atau bisa menggunakan Canva ya, atau langsung masuk kepada PowerPoint untuk membantu membuat presentasinya supaya lebih baik, bagus, dan dimudahkan. Berikutnya ada analisis pasar ya, ada target pasar, ada kebutuhan konsumen, ada pesaing. Di sini juga di di ditangkap pesaingnya siapa. Pasti usaha itu pasti punya pesaing, baik itu yang dekat, yang di area wilayah tersebut atau agak jauh di sekitar beda wilayah atau beda desa atau beda dusun begitu dan masukkan kepada analisisnya nantinya. Berikutnya, teman-teman sekalian masukkan keunggulan produknya. Jadi inovasi rasa, bahannya, kemasannya, apa kira-kira yang menjadi keunggulan produk atau jasa dari teman-teman sekalian. Nah, berikutnya adalah rencana pemasaran yang kayak tadi itu kira-kira apakah ada platform digital yang digunakan, ada kemitraan mungkin teman-teman dari anggota yang punya keluarga terus dijadikan sebagai mitra ya yang bisa menampung produk-produk kita. Terus ada media sosial sebagai ikon komunikasi di era hari ini. Jadi bisa langsung menggunakan Instagram atau bisa menggunakan Facebook yang bisa dikelola oleh tim. Nah, berikutnya ada analisis keuangan, ya, ada modal awalnya, terus biaya produksinya, ada harga jualnya, ya, ada jumlah kemasannya berapa, sehingga nanti kawan-kawan bisa melakukan sebuah analisis. Baru dilakukan rencana tindak lanjut, kesimpulannya apa, rencana tindak lanjutnya apa, terus bisa dilakukan semacam testimoni. Jadi karena presentasinya tidak terlalu lama, jadi kawan-kawan para tim bisa presentasi langsung menggunakan Zoom, ya Zoom, terus di record gitu ya, atau bisa langsung presentasi di depan, terus nanti ada
TV yang bisa diperlihatkan, bisa direcord ya, atau teman-teman sekalian para mentor atau para trainer memberikan wadah ya, kalau tidak ada TV yang besar bisa menggunakan proyektor, tapi nanti di zoom supaya wajah presenternya lebih jelas. Bebas ya Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu sekalian mau langsung menunjukkan produknya, tinggal voice overnya aja, rekamannya aja dibuat seperti presentasi gitu ya. Boleh ya. Jadi tidak harus kelihatan gambar keseluruhan orangnya, tapi minimal di awal tim itu sudah ketahuan, oh ini orangnya, siapa ketuanya, siapa anggotanya, begitu ya. Jadi bebas cara membuat videonya. Nah, nanti silakan rekan-rekan sekalian bisa di-upload di form yang sudah dibuatin sama teman-teman di Pak Fajar, sudah menyiapkan di sini. Ada alamatnya di Perfect ya, di program di sini ada program nominasi. Di sini ada 100 tadi yang bisa mau melihat apa namanya punya teman-temannya bisa langsung dicek di eh, nominator di sini. Nah, berikutnya teman-teman bisa langsung mengisi link untuk yang eh, alamat ini. Bisa di copy, terus bisa di paste di sini. Ya, di paste di sini. Bedanya apa Pak dengan yang kemarin? Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan, cuman ada tambahan video dan poster teman-teman sekalian di eh, seleksi 100 menuju 20 ini. Tetap nama kelompok ditulis ya. Sekolah asalnya silahkan dimasukkan, kabupatennya dimasukkan. Jangan lupa ketua kelompok jangan salah nulis nama ya, betul-betul karena nanti di sertifikat itu supaya tidak ada typo ya, betul-betul diperhatikan. Terus nama anggotanya jangan lupa untuk ditandai dengan koma ya, sehingga nanti misalnya Ali Mustafa, jadi jangan disingkat Ali gitu ya, supaya sertifikat yang kalian dapatkan bisa digunakan sebagai portofolio baik untuk bekerja atau nanti teman-teman bisa lanjut studi. Nah, hampir sama upload logo usaha. Setelah upload logo usaha, kawan-kawan juga bisa langsung foto tim pengusul. Tentunya ini adalah tim Kruf ya, ada 4, 5, atau ada sampai 6. Silahkan nanti fotonya bersama, foto bersama ya. Terus deskripsi usaha silahkan dideskripsikan usahanya apa. Nah, di sini yang harus diupload oleh teman-teman adalah link video presentasi rencana usaha tadi ya, yang tadi sudah dicontohkan sama Pak Hozairi. Ini contohnya ya, minimal susunannya seperti itu atau contoh punyanya ini orang yang sudah jadi ini. Boleh ya, nanti kami share. Kalau mau lebih detail, ada yang lebih detail teman-teman sekalian, tapi nggak perlu sampai sedetail ini. Contoh misalnya ini adalah Edoderi, Education Laundry, punyanya SMK di Sumeneb, ini ada latar belakang, masalahnya, dan seterusnya. Ah, Boleh kalau mau detail seperti ini ya boleh ya. Silahkan diatur. Kalau kami harapannya simple, sederhana, tapi bisa mengcover apa yang menjadi bagian yang harus disampaikan oleh teman-teman. Nah, jadi di video ini sudah disampaikan durasinya maksimal 7 menit. Terus yang kedua adalah poster. Jadi posternya nanti ini link website ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah punya website usaha silakan dimasukkan. Kalau tidak punya silakan dimasukkan
mungkin link dari website sekolah ya. Terus di sini ada link sosial media. Nah, link sosial media ini harapannya adalah link sosial media usaha dari teman-teman. Jadi membuat khusus ya media sosial untuk usahanya. Jadi kalau namanya Ainun Pastry, maka media sosialnya khusus untuk usaha tersebut. Kalau memang tidak ada, silakan link sosial media ketua dari grupnya ya. Bisa dimasukkan di situ yang di mana media sosialnya ada kegiatan-kegiatan kelompok rintisan usaha vokasi tadi. Nah, berikutnya adalah poster usaha. Ya, contoh poster usaha seperti tadi. Nah, kayak gini. Jadi, ada bagian-bagian yang harus diperhatikan. Poster ini sebenarnya hampir sama menampung dari bagian presentasi yang tadi sudah disampaikan. Ada nama usahanya, ada logonya, ada tagline-nya, ya, tagline usahanya. Terus ada juga gambar, ya. Kalau gambar gambar real itu boleh dimasukkan. Harus ada profil singkat di sini, ya, yang tadi sudah ada di PPT, profil singkatnya apa, terus produk unggulannya apa saja yang menjadi keunggulan, terus value, nilai value dari usaha ini apa. Eh, karena ini bukan PPT, maka harus lebih ringkas dari PPT. Karena di poster itu adalah poin-poin dari yang ada di PowerPoint. Kalau PowerPoint itu adalah poin-poinnya, nah di poster ini lebih diringkas lagi. Nah, ada tim usahanya minimal, ada target pasarnya. Kalau boleh ada foto, misalnya foto bersama tim, itu akan lebih menarik di sini. Jadi tim usaha terus dikasih foto namanya siapa ketuanya. Terus ada target pasarnya apa, terus kontak personnya seperti apa. Nah, itu yang harus disiapkan oleh teman-teman untuk mengupdate profil ini. Untuk berikutnya adalah katalog produk. Jadi katalog produk itu yang sudah ada karena katalog produk itu biasanya banyak ya kawan-kawan sekalian. Silahkan dari file yang lama bisa dimasukkan kembali. Saya ambil contoh misalnya. Saya ambil contoh punyanya Skonik ya. Skonik ini adalah student company, perusahaan siswa diresmikan 9 2023. Nah, ini kalau dilihat katalog produknya seperti apa? Diklik di sini ya, bisa dilihat, diintip. Nah, kalau mau di-upgrade, kalau mau di-update, silahkan. Kalau sudah dirasa cukup, sudah bisa mewakili profil dari usahanya, ya tidak apa-apa, tidak perlu didesain ulang. Sudah cukup, sudah bagus begitu, boleh. Ya. Nah, kalau masih merasa kurang bagus, stylenya, estetikanya kurang bagus nih Pak, mau diganti, nah silakan diganti. Nah, jadi proses dari 100 nominasi menuju 20 nominasi itu harusnya lebih bagus. Ya, desain-desainnya harus betul-betul estetik ya. Coba yang ini, jangan kelompok 4, nanti harus punya nama ya. Ya, ini misalnya potret rasa ya, coba potret rasa. Ini ketuanya Julian Virus. Anggotanya adalah Ayu Sinta Safira. Nah, di sini sudah ada nih link produknya, ya, sudah ada. Kita lihat link foto timnya, apakah sudah mewakili dari seluruh tim. Nah, kalau sudah mewakili dan bisa lebih, ini sudah mewakili. Cuman kalau nanti pakai seragam usahanya lebih bagus itu. Nah, tuh yang dua kayak gini ini maunya gimana tuh? Ya, jadi lebih diperbaiki kembali. Ada foto jejer-jejer pegang produk. Nah, itu kan lebih bagus. Kalau ini kalau dinilai, oh ini dapat 8. Nanti kalau diinikan, oh dapat 10. Nah, kayak gitu. Jadi perlu diupdate. Coba lagi misalnya katalog produknya gitu. Dicek
Katalog produknya sudah mewakili belum? Sudah menarik belum? Sudah didesain dengan lengkap enggak? Oh, kayak gini Pak, kalau menghubungi kemana nih? Oh, di sini ada DM, WA untuk booking. Mana nomornya? Oh, bookingnya pakai hati, Pak. Oh, ini ada nomornya di atas. Oh, ya nomornya di atas. Seharusnya ya di sini nomornya supaya lebih orang fokus DM langsung ke nomor tersebut. Apakah perlu diupdate? Ya, perlu diupdate lah. Kalau saya lihat kayak ini, oh dapat 8. Nanti kalau diedit lagi dapat 10. Nah, sehingga berpeluang untuk masuk 20 besar, ya. Nah, jadi seperti itu ya, rekan-rekan, kawan-kawan sekalian, supaya bisa lebih bagus. Target transaksi, ya, tulis angka tanpa tanda. Jadi, apakah 1 juta, apakah 2 juta, ini target transaksi per bulan ya, teman-teman sekalian. Jadi ditulis target transaksi per bulan. Kalau setiap hari dapat 100, maka sekitar 3 juta atau 2 juta sekian atau berapa target transaksi yang bisa Anda tulis di sini. Ini namanya proyeksi, jangan takut-takut, yang penting real. Contoh, jualan mie misalnya. Jualan seperti tadi itu punyanya Potret Rasa, 1 mangkok berapa? 1 mangkok itu paling tidak harganya 10.000 Pak, atau 10.000. Berapa mangkok setiap harinya? Kalau produksi sampai 100 mangkok ya udah 10.000 kali 100, berarti 1 jutaan Pak per hari itu transaksinya. Berarti dalam 1 bulan misalnya dikurangi libur, ya paling tidak sekitar 25 juta kita hasilkan transaksinya, Pak. Keuntungannya berapa? Belum, kita tidak tanya keuntungan, jadi masih menjadi target transaksi. Jadi harus optimis, tapi logis, ya. Optimis tapi logis. Jangan 1 juta per hari, Pak. Jualan apa? Jualan cireng misalnya. Berapa per hari transaksinya? Ya paling tidak ada 5 Pak yang beli, gitu. Ya jangan. Nah, di sini nanti terakhir adalah upload PPT atau dalam bentuk PDF rencana usaha yang seperti tadi. Yang dipresentasikan ini diupload kembali, ya, sehingga ini akan menjadi lebih bagus. Nah, itu ya strateginya teman-teman, cara membuat presentasi usahanya, dan nanti teknis presentasi yang akan masuk kepada 20 besar, nanti akan ada coaching kembali, akan berbeda. Namanya pitch deck nanti kalau yang sudah masuk di 20 besar. Jadi bagaimana meyakinkan investor untuk bisa memberikan modal kepada rekan-rekan sekalian. Selamat untuk teman-teman, silakan perbaiki dan mudah-mudahan Anda termasuk yang 20 besar tadi. Optimis karena setiap eh, aksi itu adalah proses. Setiap proses pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Kalau prosesnya bagus, semangat, maka hasilnya akan lebih maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, semangat untuk memperbaiki presentasi dan posternya. Baik, terima kasih Pak Hosairi. Tetap semangat semuanya. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa, Pak? Oh ya, baik. Nah, itu tadi paparan dari Pak Hosairi. Tentunya ada banyak pertanyaan dari adik-adik sekalian terkait dengan yang disampaikan Pak Hosairi tadi. Mungkin ada tambahan Pak Fajar sebelum masuk ke sesi pertanyaan mengenai titik tekan dari apa saja yang perlu disiapkan oleh adik-adik ini. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Jadi untuk
Untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Usairi tadi, jadi tadi disampaikan diberikan kesempatan ya bagi katakanlah desainnya, fotonya, katalog produknya yang masih awalnya adalah tipe usulan. Nah, ini adalah untuk kesempatan top 100 ini kalau bisa itu sudah berupa dalam bentuk prototipe produk. Jadi contoh misalnya kalau sebelumnya itu produknya katakanlah tahu goreng itu comot aja di internet ataupun di Canva. Nah, yang sekarang katalognya sudah diperbaiki yaitu adalah foto dari produk aslinya ya. Kemudian saya share ya beberapa apa itu istilahnya bahan yang nanti bisa dijadikan ya semacam aset ya. Silahkan nanti dibuka ya di web perfectsmk.id ya. Kemudian berikutnya diklik bagian program, kemudian bagian webinar pembinaan ya. Webinar pembinaan ini ya kemudian tarik ke bagian bawah yang ada tulisannya nominasi 100 rintisan usaha ini ya. Nah, kalau formnya tadi itu adalah dimasukkan ke sini yang form presentasi 100 ini. Kemudian ketika membuat video presentasi jangan lupa ditambahkan video intro ya. Video intro sebelum pembukaan menyampaikan presentasinya, kemudian eh, ditambahkan video intro ini baru ke presentasinya. Sehingga nanti bentuk awal openingnya itu adalah sama. Kemudian berikutnya, ya kalau tadi itu disampaikan beberapa hal tentang perbaikan usulan usaha yang sudah diupload di form. Nah, nanti di dalam video ini mungkin bisa disampaikan ya di dalam secara oral atau secara apa istilahnya verbal ya, yaitu adalah contoh produk atau prototipenya ya. Jangan bukan lagi ambil foto atau dalam bentuk Canva ya, kalau bisa sudah menyerupai yang memang yang dijual. Berikutnya yaitu adalah packaging atau bentuk kemasan ya. Kemudian bisa dalam bentuk juga yaitu promosi, baik itu harga, benefit produk, kemudian cara mendapatkan, nah itu ya. Kemudian tempat penjualan atau outlet ya namanya usaha mesti ada tempat. Kalau offline lokasinya di mana, kalau online lokasinya di mana. Kemudian berikutnya adalah profit transaksi ya, ya kira-kira potensi keuntungan yang didapat dari usaha yang diusulkan. Nah, yang nggak kalah penting ini adalah sebenarnya adalah kebutuhan untuk skill up ya. Jika usahanya ingin berkembang, yaitu berapa kebutuhan modal ya yang dibutuhkan untuk membuat cabang usaha baru atau untuk memperbesar usahanya ya. Nah, contoh ya, ini video presentasi usaha yang mungkin bisa dilihat. Ini saya ambil dari inovasi bisnis ya. Mungkin bisa dilihat sekilas. Saya share dulu. Tahukah kamu, fast fashion adalah fenomena di mana industri tekstil memproduksi model fashion dengan cepat mengikuti tren, namun seringkali menggunakan bahan berkualitas rendah yang mudah rusak dan menambah limbah lingkungan. Di antara negara-negara G20, Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi dalam menghasilkan limbah industri fashion, salah satunya dari industri sepatu. Hai, aku Lintang. Dan aku Vega. Kami hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kami menghadirkan Nusol, suatu produk fashion berupa sepatu yang memiliki visi, yaitu untuk menciptakan sepatu yang ramah lingkungan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan keberlanjutan.
Nusol, atau dengan kepanjangan Nusantara Sol, adalah sepatu high top putih berbahan kanvas katun organik 100% kapas. Sepatu ini memiliki 3 pasang fem yang didesain dengan teknik lukis. Fem tersebut dapat dilepas pasang dengan snap fasteners sehingga dapat memberikan beragam pilihan gaya dalam satu sepatu. Desain pertama, batik Megamendung, melambangkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam keadaan sulit. Desain kedua, Rafflesia Arnoldi, melambangkan keberanian, keunikan, dan keindahan alam. Desain terakhir, burung cendrawasih, disebut sebagai burung surga dan menjadi simbol keagungan. Nusol dilengkapi dengan kantong kecil di bagian belakang sepatu yang berisi jas hujan sepatu. Nusol memiliki beberapa pilihan ukuran, khususnya ukuran untuk orang Indonesia, mulai dari ukuran 37 hingga 43. Nusol dikemas dalam corrugated box. Di bagian depan kemasan ini terdapat sebuah amplop yang berisikan edukasi mengenai latar belakang pembuatan nusol. Nusol ditargetkan untuk kalangan remaja hingga dewasa, terutama untuk pecinta fashion dan pecinta lingkungan. Nusol bekerja sama dengan berbagai mitra, yaitu Produsen kanvas organik, pengrajin sepatu, pelukis, produsen kardus, komunitas pecinta lingkungan. Kami juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, serta Pusat Desain Industri Nasional. Media sosial merupakan platform utama kami untuk membangun komunitas, berinteraksi langsung dengan pelanggan, dan kampanye desain. Untuk tahap selanjutnya, kami juga berencana untuk membuat website khusus Nusol untuk kedepannya. dengan strategi promosi yang terintegrasi, Nusol siap menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan sepatu stylish, nyaman, dan ramah lingkungan. Nusol bukan hanya sekadar sepatu. Ini adalah perwujudan dari komitmen kami terhadap keberlanjutan, keindahan budaya, dan inovasi. Bersama-sama, kita bisa melangkah menuju masa depan yang lebih baik, satu langkah pada satu waktu. Langkahmu ceria, bumimu sejahtera. Oke, baik. Itu contohnya untuk presentasi usaha yang mungkin nanti menjadi pelengkap dari produk, kemudian di-upload di dalam form yang ada di link di atas. Demikian Pak Arya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Fajar. Nah, ini di kolom komentar sudah banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh adik-adik sekalian. Sebelum saya masuk ke kolom komentar, saya persilahkan 3 penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Kemudian untuk mekanismenya silahkan raise hand di Zoom nanti mungkin biar tidak terlalu banyak 3-3 dahulu setiap sesi. Dipersilahkan untuk raise hand dulu, nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau dari chat banyak sekali yang bertanya, cuman ini kita dulukan yang raise hand dulu, silahkan. Diklik raise hand, nanti akan kami tunjuk untuk bertanya. Silahkan, nggak ada yang raise hand? Ya, baik. Ternyata masih belum bisa raise hand ini. Ini ada pertanyaan dari peserta. Sebentar, saya maximize untuk kolom komentarnya. Untuk BMC berarti sudah tidak ada ya Pak, diganti PPT Rencana Usaha. Nah ini pertanyaan ke Pak Hoseri. Langsung dijawab Pak, monggo Pak. Ya, Pak Arya, terima kasih. Jadi dari BMC itu, Ibu dikonvert langsung menjadi PPT-nya. Nanti bisa dilampirkan BMC-nya itu di PPT-nya. Jadi boleh dimasukkan eh, apa poin-poin yang 7 hal tadi bisa dimasukkan di situ. Jadi supaya ini bisa kelihatan. BMC itu sudah kami tangkap ya dari data yang sudah ada. Jadi silakan nanti dikonvert menjadi presentasi, bahan untuk presentasinya. Itu Pak Arya. Baik,
Jadi mungkin yang dimaksud BMC tetap digunakan tapi tidak di untuk event ini. Jadi tetap ya kita butuh satu media yang lebih praktis, lebih komunikatif karena kalau BMC kan sifatnya memang formal dan global gitu ya. Nah, ini langsung ke poin-poin yang ingin disampaikan karena waktunya sangat terbatas seperti itu. eh Sambil menunggu pertanyaan, silakan Dari Bapak Bu Ibu. Anissa itu ada, Bu. Pak. Oh ya, Oh, Bu Anissa silakan. Sambil juga mengisi presensi, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang linknya sudah kami bagikan di kolom chat. Bu Anissa Diahrosa, silakan untuk membuka kamera dan mikrofonnya, menyampaikan dari SMA, dari SMK mana, kemudian apa yang akan ditanyakan. Dipersilakan Bu Anissa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi. Maaf sebelumnya Bapak, mohon izin untuk nonaktifkan video karena masih dalam perjalanan. Oh ya Bu, silakan Bu Anissa dari SMK mana Bu? Dari SMK Negeri 1 Omben, Sampang, Nggih, eh, silakan. ter- terkait tentang presentasi yang di dirangkum dalam bentuk video gitu ya, Pak ya. Tadi kan saya sempat mendengar di lewat perantara media Zoom Pak ya. Semisalnya kalau kami ngerekam biasa gitu Pak, misalnya ya rekam biasa berupa video itu minimal durasi waktunya itu berapa menit dalam presentasi tersebut. Terus apakah boleh kalau kita tanpa Zoom tapi rekam biasa seperti presentasi, tapi kita rekam lewat video, kemudian kita unggah di Drive, kemudian linknya yang akan dimasukkan ke link perkumpulan mengumpulkan tugas itu, Pak. Apa bisa seperti itu? Baik, Terkait tentang presentasi itu, Pak ya. Ya, ya. terima kasih Baik, Pak sebelumnya. sama-sama Bu Anissa, hati-hati di jalan. Kita sudah tangkap pertanyaannya. Apakah ada lagi dari Pak Fajar SMK 1 Gelagah? Silakan Pak. Silakan di-unmute, kemudian disampaikan, diperkenalkan dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Adik wabarakatuh. Fajar, kalau sudah kelihatan kameranya kan kita tahu. Oh, ini siswa. Ini silakan. Perkenalkan nama saya Dwi Fajar Caksono, bisa panggil Fajar. Saya dari SMK 1 Gagah. Izin Ya, bertanya, silakan. Pak. Di situ kan di forumnya kan ada apa? Yang ngisi link website. Nah, itu kalau linknya websitenya pakai Google Site nggak apa-apa, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan, Fajar? Eh, Cukup? sama Ya, sama silakan. kalau kalau itu presentasinya itu ada orangnya apa cuma bikin iklan gitu, Pak? Ya, baik. Cukup? Ada tambahan lagi, Fajar? Cukup. Ah, Oke. terima kasih. Pertanyaan yang sangat spesifik dan bagus. Mungkin apakah ada lagi adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang raise hand? Jika tidak ada, kami persilakan langsung narasumber kita, Pak Oseri ataupun Pak Fajar. Pertama, pertanyaan Bu Anissa dari Omben, SMK Omben. Presentasinya apakah harus Zoom ataukah boleh presentasi lewat direkam video biasa? Silakan, Pak Hosat, untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Bu Anissa dan Mas Fajar. Yang pertama untuk presentasi eh, itu kalau tadi ditampilkan oleh Pak Fajar contoh presentasi yang langsung orang ya, jadi mempresentasikan pakai dirinya dan produknya itu boleh ya, lebih ke arah
semacam mempresentasikan usahanya, keunggulan produknya, dan pengembangannya. Jadi intinya sama, poin-poinnya hampir sama ya. Itu yang ditampilkan kan membutuhkan ini ya, tim yang kuat di video gitu ya, tim kuat di video, terus dinarasikan dan seterusnya. Tapi kita boleh pakai itu. Ya bagus kalau pakai itu. Jadi sudah hampir mendekati sempurna gitu ya. Terus yang kedua, kami tadi menyampaikan model presentasinya juga boleh menggunakan yang simple, yaitu pakai Zoom, terus timnya juga presentasi, terus para trainernya ngikuti di situ, terus di record itu paling simple, ya, paling simple dan paling bisa dilakukan oleh teman-teman karena Zoom gratis itu kan maksimum 40 menit ya, dan presentasinya maksimum 7 menit Bu Anissa. Jadi maksimum 7 menit. Dan bisa juga dengan cara presentasi di hadapan di depan layar gitu ya. Ada proyektor, terus para siswanya berjejer di depan dan mempresentasikan itu dan di video gitu. Nah, sehingga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Jadi ada yang menggunakan kombinasi PowerPoint atau media terus dia presentasi, ada yang langsung presentasi di hadapan kamera dengan diberikan semacam voice over dari tim tersebut dan diberikan animasi produk dan jasanya. Jadi sama-sama boleh ya, sama-sama boleh mana yang terbaik dan sekolah bisa memberikan layanan kepada para siswa. Tentunya siswanya tidak keberatan dalam artian eh, akan memberatkan nanti tidak bisa gitu. Cari yang bisa. Yang penting poin terpentingnya adalah bagaimana menyampaikan ide usaha tadi secara jelas, secara gamblang, terus memiliki semacam inovasi strategi pasar dan seterusnya. Minimal poin-poin template yang ada di presentasi tadi sudah bisa disampaikan. Itu sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, berikutnya untuk link website, Adik Fajar bisa menggunakan Google Site ya. Jadi silakan Google Site itu buat website tanpa coding, tanpa ribet, juga bisa menggunakan Google Drive-nya sebagai media penyimpanan. Itu bagus ya, bagus sekali untuk membuat profil atau website usahanya. Atau yang sudah lebih familiar pakai website yang lain, bisa yang misalnya menggunakan Blogspot, ya silahkan. Atau menggunakan WordPress, ya silahkan. Tergantung dari teman-teman. Kalau tidak punya, ya kalau tidak punya, belum punya ketua kelompoknya atau timnya, sementara bisa menggunakan website Groove-nya, website dari Perfect yang ada di sekolah masing-masing. Kalau perfectnya tidak punya website, ya website sekolah lah. Minimal kita bisa melihat sejauh mana website yang ada di sekolah kalian. Tapi alangkah baiknya kalau itu website usahanya pakai yang Google Site yang sederhana atau Blogspot atau WordPress atau apa yang paling mudah untuk kalian. Misalnya Gamma gitu ya. Boleh ya, Gamma kan bisa di generate pakai website juga, bisa juga generate pakai PPT juga. Itu Pak Arya dari saya. Baik, terima kasih. Berarti dua pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Pak Hos. Ada tambahan Pak Fajar? Saya rasa cukup, Pak. Oh iya. Baik, untuk adik-adik sekalian silahkan absen. Jadi tadi memang siswanya masih belum keisi apanya fieldnya atau kolomnya. Sekarang sudah ada pilihannya, silahkan mengisi presensi. Siswa juga biar terikot untuk acara kita pagi hari ini. Saya rasa di sini, oh ya ini ada pertanyaan di kolom komentar Pak Os dan Pak Fajar. Jadi sambil menunggu yang raise hand, Pak izin bertanya dari Muhammad Aziz atau Pak Muhammad Aziz ini ya. Pak izin bertanya untuk 100 tim yang lolos ini beda tim atau bagaimana? Karena saya melihat ada satu tim yang namanya disebut beberapa kali. Beda tim tapi namanya mohon maaf
tidak bisa menyalakan karena di jalan. Kemudian pertanyaan yang sejenis, mohon maaf Pak, izin bertanya untuk melihat 100 nominasi yang lolos, bisa cek di mana? Nah, mungkin silahkan Pak Fajar, bisa ditampilkan ulang Ya, cara melihat yang tanpa menghafal link. Nah, silahkan. baik ya. Jadi semua link itu ada di perfectsmk.id. Saya share screen ya. Mungkin buka browsernya, kemudian masukkan di perfect ya, perfectsmk.id. Kemudian kalau dibuka ini adalah websitenya ya. Websitenya dibuka, kemudian segala aktivitas atau kegiatan kita ada di bagian program ini ya. Nah, program nanti untuk nominasi 100 itu ada di sini nih, ada tulisannya nominasi 100. Kemudian untuk melihat recording atau tindak lanjut ya dari setiap Zoom atau webinar itu adalah silakan diklik bagian webinar pembinaan. Nah, ini diklik. Nah, misalnya butuh Google Form dan sebagainya itu sudah ditaruh di sini ya. Form untuk presentasi, kemudian video intro, kemudian contoh dan sebagainya. Jadi intinya top 100 itu adalah kalau sebelumnya itu dalam bentuk usulan ya, baik BMC, kemudian katalog produk, kemudian deskripsi. Nah, itu disampaikan secara langsung presentasi ya. Outputnya apa? Yaitu video. Nah, kemudian komponen-komponen lain kalau ada perbaikan silahkan diperbaiki sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Usaidi. Kalau tidak ada perbaikan, utamakan entah yang video, yang lama silahkan di re-upload. Jadi intinya para juri itu akan melihat apakah yang dipikirkan dan ditulis itu pada saat divideokan atau dipresentasikan itu sesuai atau tidak. Jadi semoga ini bisa menjawab ya. Kemudian untuk nama yang sama dan sebagainya mungkin bisa di apa istilahnya lebih spesifik urutan keberapa gitu ya. Karena di istilahnya di daftar lengkap nama ini kan ada eh, ininya ya, apa istilahnya ada nomor, kemudian ada link, kemudian ada nama usahanya ya. Bisa jadi ada beberapa nama yang disebut ya, mungkin dia mengusulkan dalam bentuk istilahnya beberapa produk yang diusulkan. Kemudian produk-produk itu kemudian masuk kayak gitu. Demikian Pak Arya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fajar. Link langsungnya sudah diklik, tapi panjang ya oleh Pak Huseri di chat. Namun kalau untuk menu praktisnya silahkan masuk ke perfectsmk.id. Nanti langsung dicari di menu program, kemudian nominasi 100. Kemudian untuk data yang redundant atau data yang ganda, nanti akan dicek kembali oleh panitia. Bisa jadi karena mengusulkan lebih dari satu produk. Seperti itu. Nah, nanti jika dicek ternyata ganda, ya nanti akan kita perbaiki sebagaimana mestinya. Seperti itu. Itu di chat ada juga contoh video presentasi tolong di-share di grup. Sudah diupload di web ya, Pak. Jadi tinggal dibuka aja di webnya bagian webinar pembinaan. Tadi baik itu adalah intro video maupun contoh videonya sudah di-share. Silahkan kembali ke web perfectsmk.id. Demikian. Ya, sudah cukup jelas Pak Fajar. Jadi semuanya sudah ada di web, termasuk apa acara kita pagi hari ini juga sudah ada. Nah, thumbnailsnya ada gambar saya dengan kaos Perfect SMK. Baik, Ya, ada itu tambahan Pak ada Hos, silakan Pak Hos. ada apa namanya terakhir Pak Arya. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon ditunggu mungkin yang di apa namanya di website ada yang kalau dipilih terus
tidak muncul, nanti kita akan rilis ya 100 nominator. eh, eh, Nanti biar tim admin akan nge-share SK 100 nominasi tadi yang nanti akan di-share di WA Group supaya teman-teman bisa ngecek satu persatu sekolah dan nama tim kelompok usaha yang sudah terpilih. Dan berikutnya, Bapak Ibu, saya tidak membutuhkan proposal, jadi bukan proposal, tapi bahan untuk presentasi usaha tadi. Jadi eh, profil usaha yang tadi sudah dibuatkan BMC-nya, nanti disusun kembali dalam bentuk PPT. Nah, PPT ini yang nanti diupload di link tadi latar belakangnya. Jadi dibuat secara poin-poinnya. Ya, itu yang dipresentasikan minimal poin-poin yang ada di sini. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Ini sebenarnya sudah ada di BMC. Nanti kalau ada BMC di dalamnya boleh screenshot gitu sebagai strategi ya, strategi pemasaran dan seterusnya. Nah, kami memberikan standar yang secara general minimum yang bisa dicapai oleh para siswa ringan tapi berdampak ya, berbobot yaitu latar belakangnya, eh, ada deskripsi usahanya, ada produk dan unggulannya, ada target pasar dan strategi pemasarannya dibuat dalam bentuk PPT. Ini sudah kita siapkan template-nya, silahkan ditiru, terus dimodifikasi sesuai dengan gaya dan desain dari masing-masing sekolah. Itu saja dari saya, Pak Arya. Jadi tidak mengenerate yang baru, jadi nama usaha yang sudah ada tinggal ditulis secara sempurna, diperbaiki yang belum bagus, misalnya posternya atau katalog produknya masih kurang bagus, atau foto profil dari kelompok usaha siswanya belum lengkap, jadi tolong dilengkapi gitu, supaya masuk di seleksi yang berikutnya. Itu Baik, Pak Arya dan saya. terima kasih sudah cukup jelas Pak Sairi. Mungkin satu lagi terakhir untuk batas pengumpulannya kapan Pak? Ini ada pertanyaan di chat. Tanggal 22 November Pak, hari Sabtu depan. Ya, 1 pekan dari sekarang. Kalau Ya. hari Sabtu itu tanggal, betul, tanggal 22, silahkan kirimkan karya terbaik agar dapat nanti yang datang diundang ke Surabaya dapat kaos cantik seperti yang saya pakai, seperti di chat ada yang minta kaosnya, nanti kita berikan kaos ketika nanti lolos mendapatkan undangan untuk hadir di Surabaya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang luar biasa, peserta Perfect SMK, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula lah acara kita pagi hari ini. Semoga kita semua diberi kelancaran dan adik-adik sekalian bisa mengirimkan karya terbaiknya sehingga nanti bisa lolos datang diundang di Surabaya. SMK bisa, SMK hebat, baik, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, fast fashion adalah fenomena di mana industri tekstil memproduksi model fashion dengan cepat mengikuti tren, namun seringkali menggunakan bahan berkualitas rendah yang mudah rusak dan menambah limbah lingkungan. Di antara negara-negara G20, Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi dalam menghasilkan limbah industri fashion, salah satunya dari industri sepatu. Hai, aku Lintang. Dan aku Vega. Kami hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kami menghadirkan Nusol, suatu produk fashion berupa sepatu yang memiliki visi, yaitu untuk menciptakan sepatu yang ramah lingkungan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan keberlanjutan. Nusol, atau dengan kepanjangan Nusantara Sol, adalah sepatu high top putih berbahan kanvas katun organik 100% kapas. Sepatu ini memiliki 3 pasang fem yang didesain dengan teknik lukis. Fem tersebut dapat dilepas pasang dengan snap fasteners sehingga dapat memberikan beragam pilihan gaya dalam satu sepatu. Desain pertama, batik Megamendung, melambangkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam keadaan sulit.
Desain kedua, Rafflesia arnoldi, melambangkan keberanian, keunikan, dan keindahan alam. Desain terakhir, burung cendrawasih, disebut sebagai burung surga dan menjadi simbol keagungan. Nusol dilengkapi dengan kantong kecil di bagian belakang sepatu yang berisi jas hujan sepatu. Nusol memiliki beberapa pilihan ukuran, khususnya ukuran untuk orang Indonesia, mulai dari ukuran 37 hingga 43. Nusol dikemas dalam corrugated box. Di bagian depan kemasan ini terdapat sebuah amplop yang berisikan edukasi mengenai latar belakang pembuatan nusol. Nusol ditargetkan untuk kalangan remaja hingga dewasa, terutama untuk pecinta fashion dan pecinta lingkungan. Nusol bekerja sama dengan berbagai mitra, yaitu produsen kanvas organik, pengrajin sepatu, pelukis, produsen kardus, komunitas pecinta lingkungan. Kami juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, serta Pusat Desain Industri Nasional. Media sosial merupakan platform utama kami untuk membangun komunitas, berinteraksi langsung dengan pelanggan, dan kampanye desain. Untuk tahap selanjutnya, kami juga berencana untuk membuat website khusus Nusol untuk kedepannya. Dengan strategi promosi yang terintegrasi, Nusol siap menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan sepatu stylish, nyaman, dan ramah lingkungan. Nusol bukan hanya sekadar sepatu. Ini adalah perwujudan dari komitmen kami terhadap keberlanjutan, keindahan budaya, dan inovasi. Bersama-sama, kita bisa melangkah menuju masa depan yang lebih baik, satu langkah pada satu waktu. Langkahmu ceria, bumimu sejahtera.